Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali tidak live bersama jemaah. Gimana? Semuanya sehat? Ini bagi tangan kanan ya, bukan kiri. Belakangan ini saya sedikit agak sedih melihat sebagian dari masyarakat sedikit mulai mohon maaf agak sedikit keluar dari jalur revolusi akhlak yang kita harap semua kita bersatu dengan menjaga akhlak yang mulia. Dan orang-orang banyak yang berkata polisi dajjal, ada yang berkata menghina caci maki polisi dan lain sebagainya. Dan menurut saya, jangankan hanya polisi, siapapun yang berbeda dengan pandangan kita, pandangan saya, pandangan polisi, pandangan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang berbeda dengan pandangan masing-masing, kita berhak memiliki berbeda pandangan, tapi tidak berhak untuk mencaci maki yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Islam mengajarkan tetap kita santun, sopan, apalagi bersama aparat keamanan, karena mereka menjalani tugas menjaga keamanan negeri kita, dan tugas ini bukan mudah. Makanya kita doakan mereka, dan ketika ada kekurangan dan kesalahan yang kita ketahui, tidak ada yang sempurna. Saya sebagai pendakwah tidak sempurna, polisi menjalani tugasnya belum tentu sempurna, pejabat ketika memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik belum tentu sempurna, ulama dan perjuangan para habaib pasti ada yang punya kekurangan. Kita kan manusia. Tapi jangan kekurangan seorang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, membuat kita benci dia atau tidak suka. Bisa kita berhak tidak suka seorang, tapi kita tidak berhak mencaci maki orang yang kita tidak suka. Contoh misal, saya memiliki pandangan yang berbeda dengan misal ada beberapa ulama atau ormas, tapi bukan berarti saya benci sama mereka. Justru saya belajar menghormati semua ormas, semua kiai, semua ulama, walaupun ada di antara mereka yang barangkali komennya tidak baik tentang saya atau berbicara hal-hal yang tidak baik, tidak apa-apa. Yang mau berbicara silahkan. Kalau saya tidak komen, no comment terhadap orang-orang yang menghina atau mencaci atau berkata-kata hal-hal yang tidak benar atau seolah-olah mengadu domba antara saya dengan aparat TNI, Polri. Saya selalu alhamdulillah menjaga kepentingan, kebersatuan, kesatuan Republik Indonesia. Ada kekurangan dalam perjalanan kami selama berada di Indonesia? Pasti ada kekurangan. Ada kesalahan? Pasti ada kesalahan. Dan kita kalau betul-betul saling mencintai karena Allah, tidak mungkin hanya mencari kesalahan, tidak mungkin hanya melihat kesalahan seorang. Tapi kalau kita betul-betul saling sayang karena Allah, pasti kita akan memaafkan kekurangan dan kesalahan. Atau paling tidak minimal kita berikan masukan, berikan nasihat, lebih baik jangan begini, lebih baik jangan begitu, dengan cara yang halus, rahmatan lil alamin, dengan cara bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saya selama berdakwah di Indonesia banyak saya belajar dari banyak tokoh-tokoh agama, banyak gus-gus yang saya dapat belajar dari banyak sahabat juga, ada Gus Mus, ada Gus Nur, ada Gus Mustafa dan lain sebagainya. Ada juga banyak Gus yang saya kenal baik di Jember, di di Kota Malang dan lain sebagainya. Belum lagi para habaib, alhamdulillah, yang begitu luar biasa sambutan mereka ketika saya mendatangi ke tempat mereka mengisi tausiah atau acara kegiatan agama, menghadiri maulid. Dan saya merasa begitu mendapatkan perhatian dan kehormatan, saya juga berusaha membalas yang baik.
bahkan yang lebih baik. Cinta saya kepada masyarakat Indonesia, cinta saya kepada seluruh ulama tanpa terkecuali, para habaib, para kiai, para asatiz, para da'i, tanpa melihat latar belakang mereka, siapa mereka dan belajaran apa dan dari mana, apa pendapat mereka. Dan saya sendiri justru ketika saya berdakwah dan mendapatkan hal-hal yang berbeda atau bisa menimbulkan berbeda pendapat atau bisa menimbulkan salah pemahaman, yang saya tidak merasa malu ketika minta maaf. Saya tidak keberatan minta maaf dalam hal apapun. Dan saya alhamdulillah dapat banyak masukan, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang disampaikan, walaupun hanya lewat sosial media, komen-komen dan masukan dari mereka. Saya sangat bangga dan saya terima, bahkan saya mendoakan mereka. Seperti misal Buya Yahya, kemudian ada juga beberapa kiai para habaib, Habib Nabil Majlis Rasulullah, kemudian Habib Jindan, kemudian banyak para ulama. Dan alhamdulillah dengan masukan dan nasihat mereka, Rabita Alawiyah, kemudian persatuan Arab yang ada di Pontianak, kemudian ulama-ulama dan kiai dari Majlis Ulama Indonesia Pusat maupun Majlis Ulama Indonesia di beberapa daerah, termasuk Dewan Dakwah di MUI Pusat, Dr. Khalil Nafis, Dr. Fahmi Salim, mendapatkan nasihat dan masukan dari guru tercinta Profesor Quraish Shihab. Jadi alhamdulillah, dari manapun saya selalu meminta nasihat, selalu meminta masukan, selalu meminta yang terbaik. Makanya kita sama-sama, kalau kita selalu menutupi kekurangan dan aib kita masing-masing, kita saling menutupi dan saling memaafkan, dan kita selalu saling membagi rasa cinta, membagi rasa hormat, walaupun berbeda pendapat dengan siapapun yang kita hadapi, jangan menimbulkan rasa permusuhan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kamu terhadap seorang atau suatu kelompok membuat kamu tidak adil sikap terhadap mereka. Bahkan Allah memerintahkan beradillah, walaupun anda membenci mereka, berlaku adil. Dan kita tahu Islam mengajarkan wala tadhalamu wala tadabaru, jangan saling menzalimi, jangan saling berlatar belakang, jangan saling bermusuhan, jangan saling menhasud, jangan saling menhujat. Dan kita sebagai umat Islam terutama dan sebagai rakyat Indonesia, kita harus belajar menghormati semua. Saya banyak dapat al-ilmu, banyak dapat perhatian, banyak dapat belajar selama saya berada di bumi Indonesia ini. Belajar bagaimana bisa bersahabatan sama ulama, sama walaupun orang berbeda pendapat dengan pendapat saya. Saya bisa belajar bagaimana menghormati non-muslim apapun agamanya, Kristian, Katolik, kemudian Buddha, Hindu. Dan alhamdulillah saya punya hubungan baik sama beberapa tokoh Hindu, walaupun tidak sering, jujur saja tidak terlalu sering silaturahim, tapi alhamdulillah saling menghormatilah di antara kita. Dan inilah yang saya merasa kebanggaan yang dimiliki oleh Indonesia. Bisa kita berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda pemahaman, tapi masih kita bisa menjaga keutuhan negara kita Indonesia tercinta. Makanya saya berpesan, mari kita bersama-sama sinergi umara dengan ulama, pemerintah dengan rakyat. Kita harus saling percaya, tidak boleh saling hujat, tidak boleh saling bermusuhan. Ulama bukan musuh pemerintah, pemerintah pun bukan musuh ulama. Ada berbeda pendapat di antara mereka, ada berbeda pemahaman, ada, dan masing-masing menjalani tugas. Dan mudah-mudahan dengan kita bersinergi, sering berdialog, diskusi untuk kebaikan Indonesia, kebaikan masyarakat, saya yakin pasti akan menemukan titik-titik
bertemu dengan Titi yang bisa kita jodoh bersama-sama untuk menuju Indonesia maju, makmur, berkah dan insya-Allah aman, sejahtera, damai dan terhindari dari segala perpecahan dan segala fitnah. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama doakan Indonesia agar Indonesia khususnya di masa pandemi ini mudah-mudahan segera terangkat bala wabah corona ini dan kita bisa beraktivitas semestinya semula sebagaimana. Dan kita doakan juga pemerintah kita, doakan aparat keamanan TNI Polri untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan mudah-mudahan mereka dalam lindungan Allah dan Allah berkahi dan ampuni kekurangan dan kesalahan mereka dan mereka menjalani tugas untuk bersama rakyat membawa Indonesia insya-Allah lebih makmur dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Saling kita membuka pintu maaf. Saya yakin kalau kita selalu memaafkan orang lain yang punya kesalahan, yang punya kekurangan, pasti kita akan dimaafkan oleh Allah di dunia sebelum apalagi di akhirat. Semoga semua jamaah sekalian sihat-sihat selalu. Saya sudah dekat bandara menjemput anak saya Al-Hasan. Nanti insyaAllah kita lanjut video. Jangan lupa kita doakan, saling berdoa di zaman pandemi ini yang cukup banyak yang panik, apalagi dalam kondisi merasa ada terganggu keamanan, masalah fitnah, adu domba. Mudah-mudahan ini semuanya berlalu. Mudah-mudahan semuanya berlalu. Dan insya-Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan saya yakin kita masyarakat Indonesia pasti akan banyak belajar dari segala peristiwa yang terjadi, yang kita hadapi, agar kita bisa menjadi insya-Allah mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat kesehatannya, kuat fisiknya, dan kuat untuk membangun bersama-sama aparat keamanan dan bersama pemerintah kita membangun Indonesia maju, Indonesia berkah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.